Lelaki tua itu hanyalah seorang montir dengan tangan yang selalu hitam oleh oli. Setiap hari ia memeras keringat, menahan lapar, demi mengirim uang pada menantunya yang mengaku terlilit utang nyawa. Namun sebuah rahasia besar terbongkar di sebuah hotel mewah. Menantu yang ia tangisi ternyata sedang bersulang sampahnya bersama seorang wanita kaya raya yang sangat ia kenal. Wanita yang 30 tahun lalu mencampakkannya demi harta. Pengkhianatan ini bukan sekedar tentang uang, tapi tentang nyawa putri kesayangannya yang ternyata dijadikan tumbal demi sebuah panggung sandiwara. Inilah kisah tentang pembalasan paling dingin dari seorang ayah yang selama ini dianggap remeh. Selamat datang di kanal Suara Kehidupan, tempat di mana setiap luka menemukan suaranya dan setiap kebenaran menemukan jalannya. Kisah hari ini akan menyentuh relung hati Anda yang paling dalam. Sebuah pengingat bahwa terkadang serigala yang paling buas justru memakai topeng keluarga terdekat. Sebelum kita memulai perjalanan emosional yang luar biasa ini, silahkan tulis di kolom komentar dari mana Anda menyimak cerita ini. Kehadiran Anda sangat berarti bagi kami. Dan agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang menyentuh jiwa, jangan lupa subscribe di channel Suara Kehidupan. Mari kita mulai. Malam selalu punya cara untuk mengulang luka yang sama. Seolah kegelapan adalah cermin retak yang memantulkan bayang-bayang masa lalu yang belum usai. Aku duduk di sudut bengkel kecilku, tempat di mana aroma bensin dan oli bercampur dengan bau tanah yang basah oleh sisa hujan. Di bawah lampu neon yang berkedip letih, jemariku yang kasar dan hitam oleh kerak mesin mencoba merapikan beberapa lembar uang yang tampak lusuh. 5 juta rupiah. Bagiku, ini bukan sekadar angka. Ini adalah butiran keringat yang kuperas dari mesin-mesin tua yang meronta minta diperbaiki. Ini adalah napas panjang yang kutahan setiap kali punggungku terasa seolah dipahat oleh rasa lelah. Namun, setiap kali wajah Sarah melintas di benakku, senyumnya yang dulu selalu menghangatkan pagi, beban ini terasa seringan kapas. Ayah, maafkan Bagas. Orang-orang itu datang lagi, mereka mengancam akan merusak rumah jika utang Sarah belum dicicil malam ini. Suara Bagas bergema di telingaku, gemetar dan penuh keputusasaan saat ia menemuiku sore tadi. Aku menghela napas, menatap foto Sarah yang terselip di sudut meja kayu yang sudah lapuk. Putriku, mengapa kau pergi begitu cepat meninggalkan tumpukan beban ini pada suamimu? Mengapa kau membiarkan ayahmu yang tua ini melihat lelaki pilihanmu menangis bersimpuh di lantai bengkel yang kotor? Aku tidak ingin nama baikmu tercemar, nak. Aku tidak ingin orang-orang di luar sana mengingatmu sebagai pemberi luka bagi orang lain. Maka, biarlah ayah yang memikulnya. Biarlah tangan yang penuh oli ini yang membersihkan segala debu yang kau tinggalkan. Kesunyian di rumah ini terasa begitu pekat sejak Sarah tiada. Dulu, suara tawanya adalah musik yang paling indah. Sekarang, hanya ada detak jam dinding yang terdengar seperti langkah kaki yang menjauh. Aku sering terbangun di tengah malam, mengira mendengar suaranya memanggilku. Ayah, jangan bekerja terlalu keras. Namun yang kutemukan hanyalah bantal yang dingin dan bayangan lampu jalan yang menembus jendela. Aku memasukkan uang itu ke dalam amplop coklat. Setiap lembarannya adalah bentuk baktiku yang tak sempat tuntas untuknya. Bagas bilang hidupnya hancur sejak kepergian Sarah. Ia bilang ia tidak sanggup menghadapi dunia tanpa pegangan. Aku mempercayainya. Bagaimana mungkin aku meragukan lelaki yang dulu dicintai putriku dengan seluruh jiwanya? Namun, ada sesuatu yang aneh dalam sunyi malam ini. Dinginnya terasa berbeda, menusuk hingga ke tulang. Seolah-olah alam semesta sedang mencoba membisikkan sebuah rahasia yang belum sanggup ku ketahui. Aku bangkit, mematikan lampu bengkel, dan berjalan masuk ke dalam rumah yang terasa terlalu luas untuk satu orang tua yang patah hati. Aku tidak tahu
bahwa di balik senyum sendu Bagas dan air mata yang ia tumpahkan, ada jaring laba-laba yang mulai menjerat leherku pelan-pelan. Aku meletakkan amplop itu di atas meja makan, bersiap untuk memberikannya pada Bagas esok pagi. Dalam doa sebelum tidurku, aku hanya meminta agar Sarah tenang di sana. Aku tidak keberatan jika sisa hidupku habis untuk membayar kesalahan yang tak kulakukan, asalkan ia bahagia dalam keabadian. Tapi benarkah semua ini untuknya? Atau aku hanya sedang membiayai pesta di atas nisan putriku sendiri? Atau aku hanya sedang membiayai pesta di atas nisan putriku sendiri? Pertanyaan itu menggantung di langit-langit kamar, berputar bersama debu yang menari di bawah sorotan lampu jalan yang tembus melalui celah gorden. Aku mencoba memejamkan mata. Namun bayangan amplop coklat di atas meja makan seolah memanggil-manggil, mengingatkanku bahwa hari esok adalah hari di mana aku kembali menyerahkan separuh nyawaku demi sebuah janji yang belum lunas. Pagi menyapa dengan kabut tipis yang menyelimuti teras bengkel. Belum sempat aku menyeduh kopi, suara deru motor Bagas sudah terdengar berhenti di depan pagar. Ia turun dengan langkah gontai. Bahunya merosot seolah memikul beban seluruh dunia. Mata itu, mata yang dulu membuat Sarah jatuh cinta, kini selalu terlihat sembab dan penuh kecemasan yang dibuat baut. "Ayah," suaranya serak, nyaris hilang ditelan bising kendaraan yang mulai ramai di jalanan. "Terima kasih. Aku tidak tahu harus kemana lagi kalau bukan ke ayah. Mereka benar-benar tidak punya hati." Aku menyerahkan amplop itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Rasanya seperti memberikan sepotong hatiku untuk disuapkan pada serigala yang tak pernah kenyang. "Bawalah Bagas." Berikan pada mereka, katakan pada mereka untuk tidak lagi mengganggu ketenangan Sarah di sana. Ayah akan mengusahakan sisanya bulan depan. Bagas menerima amplop itu, menggenggamnya erat, lalu mencium tanganku. Sebuah gestur yang selalu membuatku luluh, membuatku merasa bahwa aku adalah pelindung terakhir bagi martabat putriku. Ia pergi dengan terburu-buru, meninggalkan kepulan asap tipis dan rasa hampa yang semakin luas di dadaku. Siang itu, bengkel terasa lebih sunyi dari biasanya. Pak Maman, tetangga sekaligus sahabat lamaku, datang membawa 2 gelas kopi hangat. Ia duduk di bangku panjang, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan, perpaduan antara kasihan dan keraguan yang tertahan di ujung lidah. "Haryoto," panggilnya pelan, memecah kesunyian yang sejak tadi menyiksaku. "Aku bukan ingin mencampuri urusanmu, tapi apakah kau tidak merasa ada yang aneh? Setiap kali kau memberikan uang itu, Bagas selalu bilang dia terdesak utang. Tapi kemarin, aku melihatnya di kota." Ia turun dari mobil yang tampak terlalu mewah untuk seseorang yang sedang dikejar-kejar penagih. Jantungku berdegup kencang, seperti mesin tua yang dipaksa berjalan tanpa pelumas. Aku mencoba tersenyum, meski rasanya getir. Mungkin itu mobil temannya Maman, atau mungkin ia sedang mencoba mencari pekerjaan sampingan. Bagas anak yang baik, Sarah tak mungkin salah memilih. Pak Maman hanya menghela napas panjang, lalu menyesap kopinya dalam-dalam. "Kesetiaanmu itu luar biasa, Haryoto. Tapi hati-hati, jangan sampai cintamu pada Sarah membuat matamu tertutup akan dunia yang sebenarnya. Dunia ini penuh dengan panggung sandiwara, dan terkadang penonton yang paling tulus adalah yang paling sering terluka." Kata-kata Pak Maman berdering di telingaku seperti alarm yang memekakan. Aku kembali memegang kunci Inggris, mencoba menyibukkan diri dengan karburator yang tersumbat, namun pikiranku melayang jauh. Benarkah duka yang kulihat di mata Bagas adalah duka yang jujur? Ataukah aku hanya sedang berjalan di dalam labirin yang ia bangun untuk menyesatkanku? Malamnya, aku duduk di bangku bengkel yang menghadap ke jalanan. Di tanganku ada sebuah slip transfer kecil yang terjatuh dari saku Bagas saat ia berlutut tadi pagi. Sebuah slip yang menunjukkan transaksi di sebuah restoran mewah, tertanggal 2 hari yang lalu. Mataku mulai memanas. Aku tidak ingin berprasangka buruk.
Tapi selembar kertas kecil ini seolah menjadi retakan pertama pada dinding kepercayaanku yang selama ini berdiri kokoh. Retakan itu tidak tinggal diam. Ia menjalar perlahan, membelah hatiku menjadi dua bagian yang saling bertentangan, antara logika dan cinta seorang ayah. Selembar kertas kecil di genggamanku terasa lebih berat daripada mesin truk yang pernah kuangkat. Tulisan di atasnya menunjukkan sebuah angka yang cukup untuk makan kami berdua selama sebulan. Namun habis hanya dalam 1 jam di sebuah tempat yang tak mungkin dikunjungi oleh orang yang sedang terlilit utang nyawa. Malam itu, tidurku bukan lagi istirahat, melainkan pertempuran dengan prasangka. Keesokan paginya, dengan keberanian yang kupaksakan, aku melangkah meninggalkan bengkel. Sesuatu yang jarang kulakukan, kecuali untuk membeli suku cadang. Aku mengenakan kemeja terbaikku, meski noda oli di sela kuku tak bisa sepenuhnya terhapus. Aku ingin membuktikan bahwa pikiranku salah. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri bahwa Bagas benar-benar berjuang, bukan sedang bersandiwara di atas keringatku. Aku pergi menuju pusat perbelanjaan yang tertera di slip transfer itu. Tempat itu begitu megah, dengan dinding kaca yang berkilau tertimpa cahaya matahari. Sangat kontras dengan gubuk bengkelku yang berdebu. Di sana, aku merasa seperti orang asing. Seorang lelaki tua dengan napas yang tertinggal di masa lalu, mencoba mengejar bayangan kebenaran di masa kini. Pak Haryoto, sebuah suara lembut menghentikan langkahku yang ragu. Aku menoleh dan menemukan Nadia, mahasiswi hukum yang tinggal beberapa rumah dariku. Ia sedang menjinjing beberapa buku, menatapku dengan tatapan heran sekaligus iba. "Bapak sedang apa di sini? Bapak terlihat kurang sehat," ucapnya tulus. Aku hanya bisa tersenyum getir, menyembunyikan slip kecil itu ke dalam saku. Hanya ingin jalan-jalan sebentar, Nat, mencari udara segar. Nadia tidak lantas percaya. Ia memiliki ketajaman mata yang melampaui usianya. Kalau Bapak butuh teman bicara, atau butuh bantuan untuk mencari tahu sesuatu, Bapak tahu di mana rumahku. Kadang, apa yang kita lihat dari jauh tidaklah sama dengan apa yang terjadi di depan mata. Kalimat Nadia seperti sebuah peringatan halus. Aku berpamitan padanya dan melanjutkan langkah menuju sebuah kafe yang menghadap ke arah lobi utama. Aku duduk di pojok yang paling gelap, memesan segelas teh yang tak kunjung kusentuh. Mataku terpaku pada pintu masuk, menunggu sebuah jawaban yang sebenarnya sangat kutakutkan. 2 jam berlalu. Kakiku mulai kesemutan dan hatiku mulai berharap agar aku tidak menemukan apapun. Namun takdir rupanya tidak sedang ingin berjanda. Dari kejauhan, aku melihat sebuah mobil sedan hitam yang mengilap berhenti tepat di depan lobi. Pintu terbuka dan jantungku seolah berhenti berdetak. Bagas keluar dari sana. Ia tidak mengenakan baju lusuh yang dipakainya saat menemuiku kemarin. Ia mengenakan setelan jas yang rapi, dengan senyum lebar yang tak pernah kulihat sejak Sarah tiada. Ia tampak begitu berwibawa, begitu tenang. Tak ada raut ketakutan, tak ada jejak air mata dari seorang menantu yang katanya sedang dikejar-kejar penagih utang. Namun yang membuat duniaku benar-benar runtuh bukan hanya penampilan Bagas, melainkan ketika ia berjalan ke sisi lain mobil, membukakan pintu dengan hormat, dan menyambut tangan seorang wanita yang turun dari sana. Wanita itu berpakaian sangat mewah. Wajahnya tersembunyi di balik kacamata hitam besar, namun gerak-geriknya, aroma kehadirannya terasa begitu akrab di ingatanku yang paling dalam. Lelaki tua di dalam diriku mulai menjerit. Wanita itu tertawa lepas sambil merangkul lengan Bagas. Melangkah masuk ke dalam mall seolah mereka adalah pemilik dunia ini. Aku berdiri dengan lutut yang lemas, mencoba mengikuti mereka dari kejauhan, hingga mereka berhenti di depan sebuah toko perhiasan. Saat itulah, wanita itu membuka kacamatanya untuk mencoba sebuah kalung berlian. Duniaku berhenti berputar. Udara di sekitarku seolah mendadak hilang.
Wajah itu, meski sudah dipoles dengan riasan mahal dan dimakan usia, aku mustahil melupakannya. Dialah wanita yang meninggalkanku dalam kemelaratan 30 tahun yang lalu. Dialah wanita yang membuat Sarah kecil menangis mencari ibunya, hingga tertidur di pelukku. Ratna. Nama yang selama 30 tahun ini telah kukubur di bawah tumpukan besi tua dan sisa-sisa oli di bengkelku, kini bangkit kembali, seperti hantu yang menari di atas luka yang belum benar-benar mengering. Aku terpaku di balik pilar mal yang dingin, menyaksikan wanita yang pernah menjadi semestaku itu, kini menjelma menjadi sosok asing yang begitu berkilau. Ia bukan lagi Ratna yang dulu mengeluh karena daster lusuhnya sobek. Ia kini adalah Bu Elara, sosok sosialita yang namanya sering dibisikkan dengan nada kagum di kalangan kelas atas. Jantungku berdegup dengan irama yang menyakitkan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ibu yang tega meninggalkan bayinya yang baru belajar merangkak demi mengejar fata morgana harta, kini berdiri berdampingan dengan menantuku? Mereka terlihat begitu akrab, begitu serasi dalam kepura-puraan. Bagas membungkuk hormat, membisikkan sesuatu di telinganya, dan mereka tertawa, sebuah tawa yang terdengar seperti belati yang mengiris kesunyian hatiku. Aku teringat malam saat ia pergi. Hujan turun dengan derasnya, dan Sarah kecil menangis hingga suaranya serak, mencari kehangatan pelukan yang takkan pernah kembali. Hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk menjadi ayah sekaligus ibu, untuk memastikan Sarah tak pernah merasa kekurangan cinta, meski aku hanya mampu memberinya makan dari hasil keringat di bengkel sempit. Dan kini, melihat wanita itu kembali, bukan sebagai ibu yang menyesal, melainkan sebagai ratu di sebuah panggung penipuan, rasanya duniaku runtuh untuk kedua kalinya. "Pak, Bapak tidak apa-apa." Suara Nadia kembali menyadarkanku. Ternyata ia masih di sana, memperhatikanku dari kejauhan. Wajahnya penuh kekhawatiran. Aku menggeleng lemah. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga, membasahi pipiku yang keriput. "Nadia, wanita itu, dia ibunya Sarah." Mata Nadia membelalak. Ia menatap ke arah kerumunan, mengikuti telunjukku yang bergetar. "Bu Elara, ibu kandung Kak Sarah." Tapi Pak, semua orang di sini mengenal Bu Elara sebagai pengusaha sukses di bidang investasi. Dia punya pengaruh besar. Investasi. Aku berbisik getir. Dia dulu pergi karena tak tahan hidup miskin denganku. Sekarang ia kembali dengan ama baru, kecantikan yang dibeli, dan menantuku di sisinya. Apa yang mereka rencanakan, Nat? Mengapa Bagas meminta uang padaku setiap bulan dengan alasan utang Sarah? Sementara ia bersenang-senang dengan wanita yang sudah membuang Sarah. Nadia menarik nafas panjang. Tatapannya berubah tajam. Seolah-olah otaknya yang cerdas sebagai mahasiswi hukum sedang menyusun potongan-potongan puzzle yang berserakan. Ini bukan sekedar utang, Pak Aryoto. Ini adalah panggung sandiwara yang sangat besar. Bu Elara dikenal sebagai pemimpin investasi bodong kelas atas. Dan Bagas, sepertinya dia adalah kaki tangannya. Aku terduduk di bangku terdekat, memegangi dadaku yang terasa sesak. Kebenaran ini lebih pahit daripada racun. Aku merasa seperti orang bodoh yang selama 2 tahun ini memberikan sisa-sisa hidupku untuk membiayai kemewahan orang-orang yang telah mengkhianati cinta tulus putriku. Namun, di balik rasa sakit itu, sebuah api kecil mulai menyala di sudut hatiku. Api yang menuntut keadilan. Aku tidak akan membiarkan mereka menari di atas penderitaan Sarah. Jika mereka ingin bermain peran dalam sebuah drama, maka aku, sang montir tua ini, akan menjadi orang yang merusak mesin sandiwara mereka hingga hancur berkeping-keping. Merusak mesin sandiwara itu tidak semudah memperbaiki mesin tua yang hanya butuh kunci Inggris dan tenaga. Ia membutuhkan kesabaran yang lebih tipis dari helai rambut dan ketajaman mata yang mampu menembus kabut kepura-puraan. Malam itu, bengkelku yang biasanya hanya disinggahi oleh deru mesin dan aroma oli, mendadak berubah menjadi ruang sunyi, tempat kebenaran mulai dirakit satu persatu. Nadia duduk di atas kursi kayu yang sudah goyang. Jemarinya lincah menari di atas papan ketik laptop yang ia bawa. "Lihat ini, Pak," bisik Nadia. Suaranya membelah kesunyian malam yang lembab. "Bu Elara,
Dia muncul pertama kali 3 tahun lalu di Jakarta sebagai konsultan investasi kelas atas. Namanya bersih, seolah ia lahir dari rahim kemewahan. Tapi jika kita menggali lebih dalam ke arsip digital yang terkunci, ada jejak yang mencoba dihapus. Aku mendekat, menatap layar yang bercahaya terang di tengah remang bengkel. Mataku yang mulai rabun mencoba membaca baris demi baris kata yang seolah berteriak memberi peringatan. Elara Investment Group, sebuah nama yang menjanjikan surga dunia bagi mereka yang serakah. Sebuah skema yang menimbun uang dari satu tangan untuk membayar tangan yang lain. Sebuah istana pasir yang menunggu ombak besar untuk meruntuhkannya. Dia bukan hanya menipu orang asing, Pak. Dia menipu masa lalunya sendiri. Lanjut Nadia dengan nada getir. Pikiranku terbang kembali ke 30 tahun silam. Aku ingat betul bagaimana Ratna menatap sudut rumah kami yang bocor saat hujan deras. Ia menatap tanganku yang pecah-pecah karena cairan kimia pembersih mesin dengan tatapan benci. "Aku tidak lahir untuk mencium bau bensin seumur hidupku, Haryoto," teriaknya malam itu sebelum ia melangkah pergi membawa tas kecil, meninggalkan tangis Sarah yang masih merona merah. Kini ia kembali sebagai Elara. Nama itu terdengar seperti embun yang menipu. Sejuk di luar namun menyesakkan di dalam. Ia telah mencuci sejarahnya, mengganti daster lusuhnya dengan sutra, dan membuang nama Ratna ke tempat sampah peradaban. Namun yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia menyeret Bagas, lelaki yang seharusnya menjaga kenangan Sarah, ke dalam kubangan dosa yang sama. Jadi, uang yang kukirim setiap bulan itu, uang yang kuperas dari sisa-sisa tenagaku ini, suaraku tercekat. Serasa ada bongkahan batu yang menyumbat kerongkonganku. Uang itu bukan untuk membayar utang almarhumah Kak Sarah, Pak. Nadia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Uang itu digunakan Bagas untuk membayar biaya keanggotaan klub Ele, agar ia bisa terus mendampingi Bu Elara dan mencari korban baru di kalangan sosialita. Bapak telah membiayai panggung sandiwara yang mereka mainkan untuk menipu lebih banyak orang. Aku tertawa, namun itu adalah suara tawa yang paling menyedihkan yang pernah keluar dari mulutku. Tawa yang berasal dari luka yang sudah membusuk. Aku merasa seperti orang tua paling bodoh di bawah langit ini. Aku memberikan cinta, sementara mereka menukarnya dengan belati yang tak terlihat. Aku memberikan perlindungan pada nama baik putriku, sementara mereka menggunakan nama itu sebagai umpan untuk memancing ikan-ikan di perairan yang keruh. Lampu neon di bengkel berkedip sekali lagi sebelum benar-benar mati, meninggalkan kami dalam kegelapan yang pekat. Namun di dalam hatiku, cahaya kemarahan yang tenang mulai membakar. Aku baru menyadari bahwa Ratna tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya sedang menunggu waktu untuk menghancurkan apapun yang tersisa dari kebahagiaanku. Dan Bagas, pria yang kusebut anak, ternyata adalah serigala yang selama ini kupelihara dengan darah dan keringatku sendiri. Serigala itu tidak hanya mencuri apa yang kumiliki, ia sedang merobek-robek setiap helai kenangan tentang putriku yang selama ini kujaga sebersih kristal di dalam palung jiwaku. Malam semakin larut, namun mataku enggan terpejam, terpaku pada layar laptop Nadia yang terus menampilkan wajah-wajah tanpa dosa yang menjadi korban keanggunan palsu Ratna. Di balik nama Elara, ia telah membangun sebuah kerajaan dari reruntuhan air mata orang lain, dan Bagas adalah pintu masuk yang ia gunakan untuk menghancurkan benteng terakhirku. Pak Haryoto, ada sesuatu yang membuatku tidak tenang. Suara Nadia memecah keheningan, nadanya rendah, seolah takut didengar oleh dinding-dinding bengkel. Aku mencoba mencocokkan garis waktu. Bu Elara atau Ratna ini mulai terlihat sering muncul di kota ini, tepat 3 bulan sebelum Kak Sarah jatuh sakit. Dan lihat ini. Jemarinya menunjukkan sebuah unggahan foto di sebuah akun media sosial rahasia milik Bagas, yang baru saja ia retas. Di sana, Bagas berfoto dengan seorang wanita yang wajahnya tertutup topi lebar di sebuah kafe pinggiran kota. Tanggalnya tercatat jauh sebelum Sarah masuk rumah sakit. Mereka sudah bertemu. Mereka sudah berencana. Duniaku mendadak terasa miring. Oksigen di sekitarku seolah berubah menjadi debu yang menyesakkan. Jadi, mereka tidak bertemu setelah Sarah tiada. Mereka sudah bersama saat putriku masih berjuang melawan rasa sakitnya.
Tanyaku dengan suara yang pecah. Nadia mengangguk perlahan, matanya memancarkan empati yang begitu dalam. Sepertinya begitu, Pak. Dan ada hal lain. Ratna tidak hanya kembali untuk uang Bapak. Dia kembali karena ia membutuhkan sosok menantu setia yang berduka untuk menarik simpati para investor barunya. Kematian Kak Sarah seolah menjadi panggung pembuka bagi sandiwara besar yang mereka mainkan sekarang. Aku mencengkrang pinggiran meja kayu hingga buku-buku jariku memutih. Bayangan Sarah yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit kembali berputar di benakku. Saat itu, Bagas selalu ada di sampingnya, memegang tangannya dengan wajah yang hancur. Namun sekarang aku menyadari bahwa itu mungkin hanyalah sebuah latihan peran. Ia menangis di depan mataku, sementara hatinya mungkin sedang menghitung hari, kapan ia bisa bebas, dan bersenang-senang dengan harta yang akan ia raup. Kenapa, Nat? Kenapa seorang ibu tega melakukan ini pada darah dagingnya sendiri? Dan kenapa lelaki yang dipilih Sarah menjadi sebegitu kejam? Air mataku jatuh, bukan lagi karena sedih, melainkan karena amarah yang dingin. Keserakahan seringkali membutakan mata hati, Pak. Bagi mereka, manusia hanyalah angka-angka di atas kertas kalkulasi keuntungan. Jawab Nadia dengan bijak. Kita tidak bisa hanya diam. Kita harus menemukan bukti yang lebih kuat. Jika mereka menggunakan kematian Kak Sarah sebagai tameng, kita akan menggunakan kebenaran tentang kematian itu sebagai pedang untuk meruntuhkan mereka. Aku berdiri, menatap ke arah kegelapan jalanan di depan bengkel. Angin malam meniupkan sisa-sisa bau bensin dan rasa sesak yang tak kunjung hilang. Aku bukan lagi sekadar ayah tua yang malang. Aku adalah seorang pelindung yang telah gagal. Dan kini saatnya aku membayar kegagalan itu dengan keadilan. Jika mereka pikir aku adalah mesin tua yang sudah berkarat dan tak berguna, mereka salah. Aku adalah mesin yang akan terus berputar hingga kepalsuan mereka hancur berkeping-keping. Malam itu, di bawah rembulan yang tertutup awan hitam, aku membuat janji pada nisan Sarah yang sunyi. Aku tidak akan membiarkan mereka tersenyum di atas penderitaan Muna. Ayah akan membongkar semua ini, meski harus merangkak di atas duri pengkhianatan yang mereka tebar. Duri pengkhianatan itu ternyata lebih tajam dari yang kubayangkan. Menusuk hingga ke relung jiwa yang paling sunyi. Menyisakan perih yang tak kasat mata, namun mampu melumpuhkan seluruh sendi kehidupanku. Pagi ini, aku tidak membuka gerbang bengkel seperti biasanya. Tidak ada bunyi denting kunci Inggris yang beradu dengan besi. Aku memilih untuk melangkah menuju sebuah gedung putih besar yang dulu menjadi tempat terakhir aku menggenggam tangan Sarah yang dingin. Rumah Sakit Citra Harapan. Nadia berjalan di sampingku. Langkahnya mantap, namun matanya memancarkan empati yang menenangkan. Kita butuh catatan medis itu, Pak. Ada sesuatu yang tidak sinkron antara diagnosa awal dengan kecepatan penurunan kondisi Kak Sarah. Bisiknya saat kami memasuki lobi yang beraroma antiseptik tajam. Aroma ini, aroma yang selalu membuat dadaku sesak, karena mengingatkanku pada hari-hari terakhir putriku yang merintih tanpa suara. Kami bertemu dengan Suster Lastri, seorang perawat senior yang dulu sangat dekat dengan Sarah selama masa perawatan. Wajahnya menua, namun matanya masih menyimpan ketulusan yang sama. Saat aku menyebutkan nama Sarah, ia terdiam sejenak, lalu mengajak kami ke sudut taman rumah sakit yang sepi. Pak Haryoto, suaranya gemetar. Sebenarnya sejak dulu saya ingin bicara, tapi saya tidak punya bukti. Saat itu, setiap kali Bagas datang membawakan minuman atau makanan dari luar, kondisi Sarah selalu merosot tajam beberapa jam kemudian. Kami mengira itu hanya efek samping obat, tapi ada pola yang tidak wajar. Kalimatnya seperti petir yang menyambar di siang bolong. Aku mencengkeram bangku taman, mencoba mencari pegangan di tengah dunia yang mendadak berputar hebat. Apa maksudmu, Suster? Bagas, dia suaminya. Dia yang paling rajin menjaganya. Suster Lastri menunduk, meremas jemarinya sendiri. Dia memang terlihat sangat peduli, Pak. Tapi setiap kali tim medis menyarankan otopsi karena kematian yang mendadak,
Bagas selalu menolak dengan alasan tidak ingin menyakiti jenazah Sarah lebih jauh. Dia sangat persuasif, hingga kami semua luluh oleh air matanya. Nadia dengan sigap mencatat setiap kata. "Suster, apakah masih ada sampel atau catatan laboratorium yang tidak sempat masuk ke laporan akhir?" Setelah melalui proses yang panjang dan bantuan relasi Nadia, kami berhasil mendapatkan salinan catatan laboratorium yang sempat terselip. Di sana tertera sebuah anomali. Ada zat kimia dalam kadar kecil yang seharusnya tidak ada di dalam tubuh manusia sehat. Zat itu bekerja sangat perlahan, melemahkan organ satu demi satu, meniru gejala penyakit degeneratif yang melelahkan. Aku membaca kertas itu dengan tangan yang gemetar hebat. Sarahku, putri kecilku yang malang. Selama berbulan-bulan, dia tidak sedang melawan penyakit. Dia sedang berjuang melawan racun yang disuntikkan lewat kasih sayang palsu seorang suami. Setiap teguk air yang diberikan Bagas, setiap suap nasi yang diiringi kata-kata manis, ternyata adalah langkah pelan menuju liang lahat. Hatiku hancur berkeping-keping, lebih hancur daripada saat aku pertama kali kehilangan dia. Rasa bersalah menghujamku, karena aku tak mampu melindunginya dari serigala yang bersembunyi di dalam rumah kami sendiri. Aku menatap langit yang mulai mendung, seolah alam pun ikut menangis, merasakan pedihnya seorang ayah yang baru menyadari bahwa ia telah membiarkan putrinya dihabisi secara perlahan oleh orang yang ia percayai. "Pak Haryoto, ini belum berakhir." Nadia menyentuh bahuku lembut. "Catatan ini adalah kunci pertama. Kita harus mencari tahu dari mana Bagas mendapatkan zat ini. Dan aku yakin jejak digitalnya pasti terhubung dengan Bu Elara." Aku mengangguk dalam diam, menelan pahit yang menggumpal di kerongkongan. Rasa sakit ini kini berubah menjadi bensin yang siap membakar apa saja. Aku akan mencari kebenaran itu, meski aku harus menyelam ke dasar neraka yang mereka ciptakan. Neraka yang mereka ciptakan ternyata tidak hanya berisi api amarah, tetapi juga gema suara-suara dingin yang menghitung nyawa layaknya koin-koin perak di atas meja judi. Aku duduk bersimpuh di lantai bengkel yang lembab, menatap layar kecil di hadapan Nadia yang berpendar seperti mata hantu di tengah kegelapan. Malam ini, hujan turun lebih lebat, seolah-olah langit ikut merasa mual dengan apa yang akan kami temukan. "Pak, aku berhasil masuk ke akun cadangan lama bilik Bagas," bisik Nadia, suaranya gemetar oleh kombinasi kedinginan dan ketakutan. "Ada beberapa pesan suara yang tersimpan di awan digital. Dia mungkin lupa menghapusnya, atau terlalu sombong untuk merasa perlu melenyapkannya." Jari Nadia menekan tombol putar. Sebuah bunyi desis pelan terdengar. Lalu suara yang sangat kukenal menyeruak memenuhi ruangan sempit itu. Suara Bagas. Namun, itu bukan suara lembut penuh bakti yang biasa ku dengar. Itu adalah suara yang kering, tanpa nyawa, dan penuh dengan kalkulasi yang keji. Dia mulai curiga, Bu. Dia bertanya-tanya, kenapa rasa air minumnya selalu berbeda. Sarah tidak bodoh. Dia mulai mencatat jadwal makannya sendiri. Suara Bagas terdengar dari rekaman itu, diiringi bunyi denting gelas di latar belakang. Lalu sebuah suara wanita menjawab. Suara yang dulu pernah menyanyikan Nina Bobo untuk Sarah, namun kini terdengar seperti desis ular di semak berduri. Itu suara Ratna. Jangan biarkan dia bicara lebih banyak. Jika dia sampai ke dokter lain, rencana kita hancur. Elara Investment butuh modal besar, dan asuransi serta aset atas namanya adalah satu-satunya jalan keluar kita. Selesaikan dengan rapi, Bagas. Ingat, ini demi masa depan kita di puncak dunia. Aku menutup mulutku dengan tangan yang gemetar hebat. Dadaku sesak, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga tak bersisa. Sarah, Putriku yang malang. Dia menyadari ada yang salah. Dia ketakutan di dalam rumahnya sendiri, di samping lelaki yang ia panggil suami. Sementara ibu kandungnya sendiri yang mengatur irama kematiannya dari balik layar kemewahan. Tapi bagaimana dengan ayahnya? Pak Haryoto pasti akan hancur
Tanya Bagas lagi dalam rekaman itu. Ada jeda sejenak, lalu tawa kecil Ratna terdengar. Tawa yang paling menyakitkan yang pernah kudengar seumur hidupku. Lelaki tua itu, dia akan tetap menjadi montir bodoh yang memuja kenangan anaknya. Kita akan buat dia merasa bersalah. Buat dia merasa harus membayar utang Sarah. Dia adalah bank tanpa bunga yang akan membiayai gaya hidup kita selamanya. Biarkan dia bekerja sampai tulang-tulangnya rapuh. Rekaman itu berakhir. Kesunyian yang mengikuti terasa lebih memekakan telinga daripada ledakan mesin. Aku menatap telapak tanganku yang kasar. Tanganku ini, yang setiap hari bekerja keras hingga lecet dan memar, demi mengirimkan uang pada mereka, ternyata adalah alat yang mereka gunakan untuk merayakan kematian putriku. Aku bukan lagi hanya seorang ayah yang berduka. Aku adalah saksi dari sebuah kejahatan yang melampaui batas kemanusiaan. Air mataku kering, digantikan oleh bara yang membeku di dalam dada. Di depan sana, panggung sandiwara mereka masih berdiri megah. Namun mereka tidak tahu bahwa fondasinya sudah mulai retak oleh suara-suara masa lalu yang mereka anggap sudah terkubur. Nadia, kataku dengan suara yang tenang, ketenangan yang lahir dari puncak kehancuran. Simpan semua ini. Kita tidak akan membawa ini ke polisi sekarang. Kita akan menunggu sampai mereka berada di titik tertinggi, di hadapan semua orang yang mereka tipu. Aku ingin mereka jatuh dari tempat yang paling tinggi, agar mereka merasakan bagaimana perihnya terhempas ke dasar jurang yang selama ini mereka gali untukku dan putriku. Fajar menyingsing dengan warna kemerahan yang tak biasa. Seolah langit sedang memendam amarah yang sama besarnya dengan apa yang bergejolak di dadaku. Aku berdiri di depan cermin tua yang retak di sudut kamar. Menatap wajah lelaki yang sudah rentah, namun kini memiliki sorot mata yang lebih tajam daripada mata gergaji di bengkel. Pagi ini, aku harus menjadi aktor terbaik dalam panggung yang mereka buat sendiri. Aku harus melipat semua kebencian ini rapi-rapi di dalam saku kemeja lusuhku. Saat deru motor Bagas terdengar di depan pagar, jantungku berdegup kencang, namun tanganku tetap tenang memegang kunci Inggris. Ayah, apakah uangnya sudah ada? Suara itu, suara yang di dalam rekaman kemarin terdengar begitu dingin, kini kembali berubah menjadi nada memelas yang penuh kepalsuan. Aku membalikkan badan, memaksakan sebuah senyum tipis yang terasa seperti tarikan kawat berduri di pipiku. Sudah Bagas, ambillah di atas meja. Ayah baru saja mendapat tambahan dari pelanggan lama yang memperbaiki mesin truknya. Bagas melangkah masuk, wajahnya berbinar penuh keserakahan yang ia tutup-tutupi dengan helaan napas lega yang dibuat-buat. Saat ia mengambil amplop itu, tangannya sempat bersentuhan dengan tanganku. Rasanya seperti menyentuh seekor reptil yang dingin. Inilah tangan yang memberikan air minum penuh nestapa kepada Sarah. Inilah tangan yang membelai rambut putriku sambil menghitung hari kematiannya. Aku harus menahan diri agar tidak meledak di sini. Aku harus membiarkannya merasa menang, setidaknya untuk beberapa saat lagi. Ayah baik sekali, Sarah pasti bangga memiliki ayah seperti Bapak. Ucapnya dengan nada yang sangat manis. Aku hanya mengangguk pelan, menatap punggungnya yang menjauh. Ya Bagas, Sarah sangat bangga. Dan karena kebanggaan itu pula, ayahnya tidak akan membiarkan pembunuhnya hidup dalam ketenangan, bisikku dalam hati. Setelah Bagas pergi, Nadia muncul dari balik pintu belakang. Ia membawa sebuah undangan mewah berwarna emas dengan grafir nama Elara Investment Group. Undangan itu adalah kunci menuju puncak gunung es yang akan segera kita runtuhkan. Pesta gala dinner itu akan diadakan 3 hari lagi, Mbak, bisik Nadia. Ratna atau Bu Elara akan meluncurkan produk investasi terbarunya. Semua orang penting di kota ini akan hadir. Itu adalah panggung terbesarnya. Dan itu akan menjadi tempat di mana kita mengembalikan semua luka ini padanya. Aku menyentuh permukaan undangan yang licin dan mahal itu. Nadia, apakah semua alat sudah siap? Aku ingin setiap kata yang keluar dari mulut mereka di masa lalu bisa didengar oleh telinga-telinga yang memuja mereka hari itu. Nadia mengangguk mantap.
Semua sudah terhubung secara digital, Pak. Begitu Bapak memberi isyarat, layar besar di aula itu tidak akan lagi menampilkan grafik keuntungan palsu mereka, melainkan wajah asli mereka yang selama ini tersembunyi. Aku kembali ke meja kerja, membelai foto Sarah yang tersenyum di dalam bingkai. Aku adalah seorang montir, dan aku tahu benar cara kerja sebuah mesin. Jika ada satu bagian yang rusak, seluruh sistem akan hancur. Ratna dan Bagas adalah bagian rusak yang harus segera kulepas dari mesin kehidupan ini. Strategi ini dingin, sepi, namun pasti. Aku akan membiarkan mereka terbang setinggi mungkin, agar saat sayap palsu mereka kupatahkan, tak ada lagi yang tersisa selain penyesalan yang terlambat. Sebuah harga yang harus mereka bayar untuk setiap tetes air mata Sarah yang tumpah dalam sunyi. 3 hari menjelang perjamuan akbar itu, aku merasa seperti sedang merakit mesin yang paling rumit dalam hidupku. Bukan mesin baja yang bising, melainkan sebuah rencana yang senyap namun mematikan. Aku harus memastikan tidak ada satupun baut yang longgar, tidak ada satupun kabel yang salah sambung. Karena kegagalan bukanlah pilihan bagi seorang ayah yang sedang menuntut keadilan. Nadia membantuku menemukan saksi kunci terakhir. Sebuah kepingan masa lalu yang mungkin telah dilupakan oleh Ratna dalam kemegahannya sebagai Bu Elara. Kami menempuh perjalanan jauh ke pinggiran kota, menemui seorang wanita tua yang dulu adalah sahabat dekat Ratna saat mereka masih tinggal di lingkungan kumuh. Namanya Ibu Sari. Di rumahnya yang sederhana, kebenaran tentang siapa sebenarnya sosok mulia itu mulai terkuak lebih lebar. Ratna tidak pernah berubah, Haryoto, ucap Ibu Sari dengan suara serak, sambil menyuguhkan teh hangat yang uapnya menari-nari di udara. Dulu pun, ia sering menggunakan nama orang lain untuk meminjam uang dan menghilang. Dia punya bakat untuk membuat orang merasa berutang budi padanya. Padahal, dialah yang sedang menghisap darah mereka. Aku tidak terkejut jika sekarang dia menjadi ratu di gedung pencakar langit. Dia memang ahli membangun istana di atas penderitaan teman-temannya sendiri. Ibu Sari menyerahkan sebuah buku catatan usang, sebuah jurnal kecil yang berisi daftar nama dan jumlah uang yang pernah dilarikan Ratna puluhan tahun lalu. Bawalah ini, mungkin ini bisa menjadi bukti bahwa Bu Elara yang suci itu hanyalah seorang pencuri yang mengganti kulitnya. Aku menerima buku itu dengan tangan gemetar. Setiap nama di sana adalah saksi bisu dari kerakusan seorang wanita yang tak pernah puas. Dengan bukti ini dan rekaman suara Bagas, aku merasa memiliki peluru yang cukup untuk meruntuhkan tembok kebohongan mereka. Namun, di balik itu semua, aku harus menyiapkan mentalku. Aku harus sanggup menatap mata wanita yang pernah kucintai itu tanpa kehilangan kendali. Aku harus tetap menjadi Pak Haryoto yang tenang, sang montir tua yang tak berdaya, sampai saat yang tepat tiba. Malam terakhir sebelum acara, aku berdiri di depan bengkel, menatap bintang-bintang yang bersembunyi di balik awan. Aku mengeluarkan pakaian terbaikku. Sebuah batik tua yang dulu sering kupakai saat mengantar Sarah ke acara sekolahnya. Aku menyetrikannya dengan hati-hati, seolah setiap lipatannya adalah doa untuk putriku. Ayah akan datang, nak. Bisiku pelan pada angin malam. Ayah akan datang bukan sebagai orang tua yang meminta belas kasihan, tapi sebagai hakim yang akan membongkar panggung sandiwara mereka. Besok, seluruh dunia akan tahu bahwa di balik sutra dan permata yang mereka kenakan, tersimpan jiwa yang lebih hitam daripada oli di bengkel ini. Nadia datang dengan sebuah perangkat kecil, sebuah pemancar yang akan menghubungkan data dari laptopnya langsung ke sistem proyeksi di Hotel Bintang 5 tempat acara berlangsung. Semua sistem sudah siap, Pak. Begitu Bapak melangkah ke arah panggung, aku akan memulai siaran langsungnya ke media sosial. Ribuan orang akan menonton jatuhnya mereka secara nyata. Aku mengangguk. Hatiku terasa dingin, sedingin besi yang terkena embun pagi. Besok bukan hanya tentang pengungkapan kebenaran, tapi tentang akhir dari sebuah penantian panjang yang menyakitkan. Ketika mentari pagi akhirnya menyapa, aku terbangun dengan ketenangan yang asing. Seolah-olah jiwa Sarah telah turun dan mendekap pundakku, memberiku kekuatan untuk melangkah ke dalam sarang serigala.
Aku mengenakan batik tua itu, menyisir rambut putihku yang jarang, dan menatap pantulan diriku di cermin. Seorang ayah yang tak lagi memiliki rasa takut karena hartanya yang paling berharga telah dirampas secara keji. Hotel berbintang itu tampak seperti mercusuar kemewahan di tengah kota, dengan lampu-lampu kristal yang berpendar sombong dan hamparan karpet merah yang terasa terlalu empuk untuk kaki kasarku. Aku melangkah masuk, memegang undangan emas itu dengan tangan yang mantap. Di pintu masuk, para petugas keamanan menatapku dengan pandangan meremehkan, seolah aku adalah noda oli yang tak sengaja menempel di dinding sutra mereka. Namun, undangan itu adalah kunci yang tak bisa mereka tolak. "Ruang gala dinner ada di lantai atas, Pak," ucap salah satu petugas dengan nada sinis, seolah-olah ia sedang mengusir seorang pengemis secara halus. Aku hanya mengangguk tanpa kata, melangkah menuju lift yang berdinding cermin. Di dalam kotak besi itu, aku melihat diriku sendiri, seorang montir tua yang akan segera mengguncang dunia orang-orang yang merasa tak tersentuh. Aula itu sangat luas, dipenuhi oleh aroma parfum mahal yang menusuk hidung, dan denting gelas sampahnya yang saling beradu. Di tengah ruangan, di bawah sorotan lampu panggung yang megah, aku melihat mereka. Bagas berdiri dengan gagah mengenakan setelan tuxedo hitam, tertawa lebar bersama para investor. Di sampingnya, Ratna, atau Bu Elara, tampak seperti ratu dengan gaun berwarna emas yang berkilauan. Ia tampak begitu sempurna, begitu berwibawa, seolah ia tidak pernah memiliki masa lalu yang kelam di sebuah gubuk bengkel yang bocor. Mataku bertemu dengan mata Bagas. Untuk sesaat, aku melihat kilatan kepanikan di wajahnya. Namun ia dengan cepat menguasai diri. Ia membisikkan sesuatu pada Ratna, lalu berjalan mendekatiku dengan langkah yang dipaksakan ramah. Meski matanya memancarkan kemarahan yang tertahan. "Ayah, mengapa ayah ada di sini?" bisiknya tajam, mencoba menarikku ke sudut yang lebih gelap agar tak terlihat oleh tamu-tamu elitnya. "Ini bukan tempat untuk ayah. Pulanglah, aku akan bicara nanti di rumah." Aku menepis tangannya dengan perlahan namun tegas. "Ayah hanya ingin melihat kemana uang keringat ayah bermuara, Bagas. Bukankah kau bilang kau sedang dikejar penagih utang? Tapi di sini, kau tampak seperti raja yang baru saja memenangkan pertempuran." Bagas menggeram pelan, wajahnya memerah. "Jangan buat keributan di sini, Pak Tua. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Pergi sekarang, atau aku akan meminta keamanan menyeretmu keluar." Aku menatapnya dengan pandangan yang dalam. Pandangan yang membuat nyalinya sedikit menciut. "Kau benar, Bagas. Aku memang tidak tahu siapa yang kuhadapi. Sampai aku mendengar rekaman suara itu. Sampai aku tahu apa yang kau berikan pada putriku, sebelum ia mengembuskan napas terakhirnya." Wajah Bagas mendadak pucat pasi, seperti mayat yang baru saja bangkit. Ia terpaku, kehilangan kata-kata. Di saat itulah, Nadia memberiku isyarat dari sudut ruangan. Ia sudah berada di dekat operator teknis, siap menekan tombol yang akan mengubah pesta kemenangan ini menjadi pengadilan publik yang takkan pernah mereka lupakan. Aku berjalan meninggalkan Bagas yang masih mematung, melangkah mantap menuju pusat panggung, tepat ke arah Ratna yang sedang tersenyum palsu kepada dunia. Setiap langkahku di atas karpet bludru ini terasa seperti detak jantung yang menghitung mundur kehancuran mereka. Orang-orang di sekitar mulai berbisik, memandang aneh pada sosok lelaki tua berbatik pudar yang berani membelah kerumunan kaum elit. Namun, aku tidak peduli. Mataku terkunci pada satu titik. Wajah wanita yang dulu kusebut istri, yang kini menatapku dengan binar kebencian yang ditutupi keanggunan. Ratna menyadari kehadiranku. Senyumnya membeku saat aku menginjakkan kaki di anak tangga panggung. Ia mencoba tetap tenang, memegang mikrofon dengan jemari yang berhias berlian hasil rampasan nyawa. "Maaf Tak Tua, Anda salah tempat. Keamanan, tolong bantu bapak ini kembali ke pintu keluar," ucapnya dengan suara yang diatur sedemikian merdu di depan pengeras suara.
seolah ia adalah sosok dermawan yang sedang membantu orang tersesat. Aku tidak berhenti. Aku terus berjalan hingga jarak di antara kami hanya tersisa beberapa jengkal. Aku mengambil mikrofon dari stand di depanku. Suaraku bergetar bukan karena takut, melainkan karena beban rindu dan amarah yang meledak di dada. Aku tidak salah tempat, Ratna, ucapku. Dan nama itu bergema di seluruh aula mewah tersebut. Nama aslinya, yang telah ia kubur dalam-dalam, kini terangkat kembali ke permukaan. Aku berada di tempat yang tepat untuk menagih janji pada seorang ibu yang telah melupakan darah dagingnya sendiri. Suasana ruangan mendadak senyap, lebih sunyi daripada kuburan di tengah malam. Para investor saling berpandangan, bingung dengan sebutan Ratna yang asing bagi mereka. Ratna tampak gemetar. Wajahnya yang penuh riasan mahal kini terlihat retak oleh ketakutan. "Apa yang Anda katakan? Saya tidak mengenal Anda," teriaknya, mencoba memanggil petugas keamanan dengan isyarat tangan yang panik. "Kau mengenalku, Ratna. Aku adalah montir tua yang kau tinggalkan 30 tahun lalu demi kilau dunia. Dan di sini, di sampingmu." Aku menunjuk Bagas yang baru saja berlari mendekat ke arah panggung dengan wajah kalap. "Ada menantu yang kau ajari cara membunuh istrimu sendiri demi harta asuransi dan modal investasi bodongmu ini. Hentikan, dia sudah gila, seret dia keluar." Bagas berteriak histeris, mencoba merebut mikrofon dari tanganku. Namun, sebelum tangannya menyentuhku, lampu aula mendadak padam. Detik berikutnya, layar raksasa di belakang panggung yang seharusnya menampilkan grafik keuntungan Elara Investment mendadak menyala terang. Bukan angka yang muncul, melainkan video rekaman CCTV di sebuah rumah sakit, diikuti oleh gelombang suara yang jernih. Suara Bagas dan Ratna yang sedang merencanakan kematian Sarah. "Selesaikan dengan rapi, Bagas. Asuransi dan aset atas namanya adalah satu-satunya jalan keluar kita." Suara Ratna menggema, memenuhi setiap sudut ruangan, memantul di antara pilar-pilar kristal yang mewah. Para tamu undangan terperangah. Beberapa dari mereka menutup mulut dengan tangan, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Ratna jatuh terduduk di lantai panggung. Gaun emasnya tampak kusam di bawah sorotan lampu proyektor yang kini menampilkan foto masa lalu mereka yang kumuh. "Ini adalah pesta kematian putriku, bukan?" tanyaku dengan air mata yang akhirnya tumpah. "Dan hari ini, panggungmu telah berakhir, Ratna." Kata-kataku jatuh seperti palu hakim yang menghantam beca keadilan, memecahkan keheningan aula yang kini berubah menjadi lautan bisikan penuh kengerian. Cahaya dari layar raksasa itu menyinari wajah Ratna yang kini pucat pasi, menanggalkan semua topeng Pu Elara yang selama ini ia agungkan. Ia bukan lagi seorang ratu investasi. Ia hanyalah seorang wanita yang tertangkap basah, sedang menggenggam belati tak kasat mata di balik jubah sutranya. Kekacauan mulai merambat seperti api yang tertiup angin. Para tamu undangan yang tadinya memuja, kini mundur teratur dengan wajah penuh jijik dan ketakutan. Bagas yang menyadari bahwa dunianya sedang runtuh dalam hitungan detik, mencoba memutar haluan. Ia tidak lagi berusaha merebut mikrofon dariku. Ia berbalik, mencoba menerobos kerumunan orang untuk mencapai pintu keluar darurat di belakang panggung. "Tangkap dia, jangan biarkan dia pergi!" teriak sebuah suara lantang dari kerumunan. Itu adalah suara Nadia. Nadia muncul dari balik meja operator, menggenggam tablet digitalnya yang terus memancarkan data ke layar utama. Dengan keberanian seorang pejuang, ia menghalangi jalan Bagas bersama beberapa pria yang ternyata adalah kerabat dari para korban penipuan Ratna yang selama ini diam-diam telah dihubungi oleh Nadia. "Kau tidak bisa lari, Bagas," seru Nadia, suaranya jernih dan berwibawa. Setiap transaksi, setiap pesan suara, dan setiap catatan medis Sarah sudah tersebar di internet sejak 5 menit yang lalu. Seluruh dunia sedang menontonmu sekarang. Di layar besar, bukti-bukti baru mulai bermunculan satu persatu. Bukan hanya rekaman suara, melainkan foto-foto dokumen pemindahan aset Sarah yang ditandatangani secara paksa saat ia sedang dalam kondisi kritis. Terpampang pula skema Ponzi yang rumit, menunjukkan bagaimana uang yang selama ini kukirimkan dari hasil bengkel hanyalah butiran kecil di tengah gunung uang hasil curian yang mereka gunakan untuk membiayai kemewahan malam ini. Ratna mencoba bangkit,
merangkak di atas panggung sambil berteriak histeris. Ini fitnah, ini semua manipulasi teknologi, aku tidak pernah melakukan itu. Namun suaranya tenggelam oleh teriakan kemarahan para investor yang merasa tertipu. Mereka mulai merangsek maju, menuntut penjelasan, menuntut kembalinya uang mereka yang kini telah berubah menjadi dekorasi pesta yang sia-sia. Aku berdiri di tengah panggung, menatap pemandangan itu dengan kehampaan yang luar biasa. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa bangga. Hanya ada rasa sakit yang semakin dalam saat menyadari bahwa semua harta di ruangan ini tidak akan pernah bisa mengembalikan tawa Sarah. Aku melihat Bagas tersungkur di lantai aula, dikepung oleh orang-orang yang marah. Sementara Ratna terus meracau memanggil nama-nama pengacara yang takkan mungkin bisa menyelamatkannya malam ini. Lihatlah Sarah, bisikku lirih sambil menatap langit-langit hotel yang megah. Orang-orang yang menghancurkanmu, kini sedang dihancurkan oleh kebenaran mereka sendiri. Gema sirine polisi mulai terdengar dari kejauhan, membelah kebisingan kota, mendekat menuju jantung kebohongan yang baru saja kubongkar. Panggung sandiwara ini memang telah berakhir. Namun luka yang mereka tinggalkan di hatiku baru saja memulai proses penyembuhannya yang panjang. Suara sirine polisi kini menderu tepat di depan lobi hotel. Suaranya memantul di dinding-dinding kaca yang mewah, seolah-olah menjadi musik pengiring bagi runtuhnya sebuah dinasti kepalsuan. Pintu aula terbuka lebar, dan sejumlah petugas berseragan masuk dengan langkah yang tegas, membelah kerumunan manusia yang masih terpaku dalam keterkejutan. Ratna mencoba berdiri dengan sisa-sisa harga diri yang ia miliki. Ia merapikan rambutnya yang berantakan, mencoba memasang kembali wajah angkuhnya. "Petugas, tolong tangkap lelaki tua itu. Dia telah merusak acara saya dan menyebarkan fitnah keji," teriaknya dengan jari menunjuk ke arahku. Namun, langkah petugas tidak berhenti padaku. Mereka terus melangkah, melewati tubuhku yang rentah, dan berhenti tepat di depan Ratna dan Bagas. Bu Ratna, atau yang dikenal sebagai Bu Elara, dan saudara Bagas, Anda kami tahan atas dugaan penipuan investasi berskala besar, pencucian uang, dan bukti baru terkait konspirasi pembunuhan terhadap saudari Sarah. Ucap petugas itu dengan suara bariton yang berat. Klik. Bunyi borgol yang melingkar di pergelangan tangan Ratna terdengar begitu nyata di kesunyian aula. Wanita yang tadi begitu berkilau dalam balutan emas, kini terlihat layu. Bahunya merosot dan wajahnya berubah menjadi abu-abu. Di sudut lain, Bagas yang mencoba merangkak pergi juga tak luput dari sergap petugas. Ia meraung, memohon belas kasihan, namun tak ada satupun tangan yang terulur untuk membantunya. Aku melangkah perlahan menuju tepi panggung, berdiri di bawah sorotan lampu yang kini terasa begitu panas. Puluhan kamera ponsel dari para tamu yang sejak tadi melakukan siaran langsung tertuju padaku. Aku menarik nafas panjang, membiarkan udara dingin hotel mengisi paru-paruku yang terasa sesak. Dengarkan saya, suaraku bergema melalui pengeras suara. Lebih tenang namun lebih berwibawa dari sebelumnya. Saya bukan orang kaya. Saya bukan orang berkuasa. Saya hanyalah seorang montir yang tangan-tangannya selalu kotor oleh koli. Selama 2 tahun, saya bekerja siang malam, menahan lapar dan lelah, hanya karena saya percaya pada cinta. Saya percaya bahwa menantu saya adalah orang baik. Dan saya percaya bahwa putri saya meninggalkan utang yang harus saya lunasi. Aku berhenti sejenak, menelan gumpalan pahit di tenggorokan. Tapi hari ini saya belajar bahwa pengkhianatan yang paling menyakitkan bukan datang dari musuh, melainkan dari orang yang kita anggap keluarga. Uang bisa dicari, harta bisa dibangun kembali, tapi nyawa dan ketulusan hati yang telah dihancurkan tidak akan pernah bisa ditukar dengan emas sebanyak apapun di ruangan ini. Aku menatap ke arah Ratna yang sedang digiring keluar. Matanya sempat bertemu denganku. Ada kilatan ketakutan dan mungkin sedikit penyesalan. Namun aku tidak lagi menemukan cinta di sana. Ratna, kau pergi membawa luka 30 tahun lalu, dan kau kembali membawa kematian bagi anakmu sendiri. Hiduplah dalam bayang-bayang wajah Sarah di setiap malammu di balik jeruji besi. Nadia menghampiriku, menyentuh lenganku dengan lembut. Sudah saatnya kita pulang, Pak. Tugas Bapak sudah selesai.
Aku mengangguk. Aku berjalan menuruni panggung, meninggalkan kemewahan yang kini terasa busuk itu. Di luar, hujan mulai reda, menyisakan aspal yang basah dan udara yang bersih. Aku tidak lagi merasa sendirian. Meski Sarah telah tiada, kebenaran telah memeluk jiwanya dengan damai. Namun, kedamaian itu baru saja dimulai. Sementara bagi Ratna dan Bagas, badai yang sesungguhnya baru saja mendarat di depan pintu istana pasir mereka. Berita tentang runtuhnya Elara Investment Group menyebar lebih cepat daripada api yang melahap jerami kering, melintasi layar-layar ponsel dan televisi, menguliti setiap lapisan kebohongan yang telah mereka susun dengan sangat rapi selama bertahun-tahun. Di dalam ruang interogasi yang dingin dan remang, skema penipuan sistematis itu mulai terurai satu demi satu, seperti benang kusut yang ditarik paksa. Nadia, dengan kecerdasannya, terus membantu pihak berwenang memetakan aliran dana yang sangat rumit. Ternyata, Bu Elara tidak pernah memiliki bisnis investasi apapun. Ia hanyalah seorang dirijen dari sebuah simfoni palsu bernama skema Ponzi, di mana uang dari investor baru digunakan untuk membayar keuntungan bagi investor lama. Sementara sebagian besar lainnya mengalir untuk gaya hidup mewahnya dan Bagas. Uang Bapak, uang hasil keringat di bengkel itu. Nadia membacakan laporan digital di hadapanku saat kami duduk di kantor polisi beberapa hari kemudian. Digunakan oleh Bagas sebagai modal awal untuk memikat para sosialita tingkat rendah. Ia menggunakan uang Bapak untuk menyewa mobil mewah, membeli jam tangan palsu namun tampak meyakinkan, dan membayar uang muka apartemen agar ia terlihat seperti pengusaha sukses yang sedang berduka. Hatiku terasa keluh. Setiap tetes oli yang mengotori jemariku. Setiap malam aku lembur memperbaiki mesin truk yang rusak hingga punggungku serasa akan patah. Ternyata hanyalah pelumas bagi mesin penipuan mereka. Mereka tidak hanya merampas nyawa Sarah. Mereka juga mencuri sisa-sisa masa tuaku untuk membangun panggung sandiwara yang menjijikan. Tak butuh waktu lama bagi kerajaan semu itu untuk lumpuh total. Rekening-rekening bank mereka dibekukan. Aset-aset atas nama Elara disita. Dan satu persatu korban mulai bermunculan dengan cerita yang sama memilukannya. Ternyata, Ratna juga mengincar teman-teman lama Sarah. Orang-orang yang datang ke pemakaman putriku dengan air mata tulus dan membujuk mereka untuk berinvestasi sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi Sarah. Dia menggunakan nama anaknya sendiri sebagai umpan, Pak. Bisik Nadia dengan nada yang sangat rendah, seolah ia sendiri malu sebagai sesama manusia. Ratna meyakinkan teman-teman Kak Sarah bahwa keuntungan dari investasi ini akan digunakan untuk membangun yayasan atas nama Sarah. Mereka percaya karena melihat Bagas yang begitu setia mendampingi Bu Elara. Kejatuhan itu begitu sistematis dan tanpa ampun. Dalam waktu kurang dari seminggu, wanita yang tadinya berdiri angkuh di atas panggung emas itu, kini hanya bisa meringkuk di balik jeruji besi, mengenakan seragam tahanan yang kusam. Tak ada lagi berlian di jemarinya, tak ada lagi pengawal yang membukakan pintu untuknya. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit bahwa ia telah menghancurkan segalanya, termasuk satu-satunya harta yang seharusnya ia lindungi, martabat seorang ibu. Aku duduk di kursi kayu bengkelku, menatap jalanan yang kini tampak lebih tenang. Di koran pagi ini, terpampang foto mereka berdua dengan tajuk utama yang viral di seluruh negeri. Tragedi di balik sutra, ibu dan menantu yang menjual kematian. Sebuah judul yang menyayat hati, namun itulah kebenaran yang harus dunia tahu. Di dalam dinginnya sel yang sempit, di mana dinding-dinding beton seolah bergerak mendekat untuk menghimpit napas, Ratna akhirnya dipaksa untuk bercermin pada jiwanya yang telah lama mati. Tak ada lagi aroma parfum Prancis yang mahal.
Kini yang ada hanyalah bau apek dan lantai lembab yang mengingatkannya pada masa lalu yang begitu keras ia hindari. Keinsafan mulai merayap di sela-sela malamnya yang sunyi, bukan sebagai tamu yang disambut, melainkan sebagai hantu yang menagih janji. Di sudut lain penjara, Bagas telah kehilangan sisa-sisa kewarasannya. Lelaki yang dulu selalu memoles wajahnya dengan senyum palsu itu, kini sering terlihat bicara sendiri, meratapi hilangnya kemewahan yang ia bangun di atas nisan istrinya. Namun sebuah plot twist yang lebih besar dan viral sedang bersiap untuk mengguncang jagat maya. Sesuatu yang bahkan tak pernah aku atau Nadia duga sebelumnya. Pak Haryoto, Bapak harus melihat ini, ujar Nadia sambil menunjukkan sebuah dokumen kuno yang ia temukan dari berangkas pribadi Sarah yang baru saja berhasil dibuka oleh pihak kepolisian. Dokumen itu bukan berisi tentang utang, bukan pula tentang aset yang mereka perebutkan. Ternyata Sarah tahu, selama bulan-bulan terakhirnya, putriku yang cerdas itu sudah menyadari bahwa suaminya dan ibunya sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Di balik tubuhnya yang semakin melemah, Sarah diam-diam telah mengalihkan seluruh harta warisan murni dari kakeknya yang selama ini dirahasiakan ke dalam sebuah yayasan pendidikan untuk anak-anak tidak mampu. Lihat catatan terakhirnya, Pak. Suara Nadia bergetar. Aku membaca tulisan tangan Sarah yang lemah namun tegas. Jika aku tidak bisa bertahan, biarlah semua yang kumiliki menjadi cahaya bagi mereka yang membutuhkan. Aku tahu apa yang kalian lakukan, Bagas Ibu. Aku memberikan kalian kesempatan untuk kembali. Namun jika kalian memilih jalan kegelapan, maka kalian tidak akan mendapatkan satu sen pun dari kematianku. Surat ini menjadi viral dalam sekejap. Seluruh negeri menangis membaca ketulusan dan ketabahan seorang Sarah yang berjuang sendirian di tengah kepungan pengkhianatan. Publik melihat betapa jahatnya Ratna dan Bagas yang selama ini mengejar harta yang ternyata sudah dilenyapkan oleh Sarah sebelum ia pergi. Mereka membunuh untuk sebuah peti kosong. Mereka mengkhianati nurani untuk sebuah fata morgana yang takkan pernah bisa mereka sentuh. Berita ini sampai ke telinga Ratna di dalam penjara. Di tengah jeruji besi, wanita itu jatuh berlutut, meraung histeris sambil memukul-mukul lantai. Ia menyadari bahwa putri yang ia korbankan ternyata telah memberikan pelajaran terakhir yang paling menyakitkan. Bahwa cinta dan kebaikan selalu selangkah lebih maju daripada keserakahan. Ratna tidak hanya kehilangan kebebasannya, ia kehilangan kehormatannya sebagai manusia di mata seluruh dunia. Kejatuhan sistematis ini mencapai titik nadirnya. Seluruh harta yang mereka kumpulkan dari hasil menipu disita negara untuk mengganti rugi para korban. Sementara harta asli Sarah tetap aman mengalir untuk anak-anak yatim. Aku berdiri di depan bengkel, menatap awan yang berarak pelan. Sarah, kau bukan hanya putriku yang lembut. Kau adalah pejuang yang paling tangguh. Kau memenangkan pertempuran ini tanpa harus mengotori tanganmu dengan kebencian yang sama dengan mereka. Cahaya kebenaran itu kini benderang, menyinari setiap sudut gelap yang selama ini menjadi tempat persembunyian kejahatan Ratna dan Bagas. Hari ini, gedung pengadilan dipenuhi oleh kerumunan orang yang ingin menjadi saksi akhir dari sebuah tragedi keluarga yang telah menyentuh hati jutaan orang. Aku duduk di barisan depan, menggenggam tasbih kayu tua, menanti ketukan palu yang akan mengakhiri semua ketidakpastian ini. Ratna dan Bagas dibawa masuk ke dalam ruang sidang dengan kepala tertunduk. Tak ada lagi langkah angkuh Bu Elara yang mengguncang panggung hotel. Yang ada hanyalah seorang wanita paruh baya yang tampak rapuh, dengan rambut yang mulai memutih karena stres dan rasa malu. Saat ia melewati kursiku, langkahnya terhenti sejenak. Ia melirikku dengan mata yang sembab dan penuh genangan air mata. Namun, aku tetap menatap lurus ke depan, ke arah meja hakim. Hatiku tidak lagi berisi amarah. Hanya ada rasa iba yang mendalam atas jiwa-jiwa yang telah kehilangan arah, demi dunia yang fana. Sidang pembacaan vonis itu berlangsung dengan suasana yang sangat hikmat. Hakim membacakan tuntutan berlapis, penipuan massal, pencucian uang,
Dan yang paling berat adalah keterlibatan mereka dalam mempercepat kematian Sarah, melalui pemberian zat berbahaya secara berkala. Hakim menyebutkan betapa kejamnya sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, terutama seorang ibu dan seorang suami. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, pengadilan menjatuhkan hukuman maksimal bagi kedua terdakwa. Suara hakim bergema tegas, disusul ketukan palu yang terdengar seperti suara pintu penjara yang tertutup selamanya. Seketika itu juga, Ratna pingsan di pelukan petugas. Sementara Bagas hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya terguncang hebat oleh tangisan yang pecah. Itu bukan lagi tangisan sandiwara yang ia tunjukkan di bengkelku, melainkan tangisan penyesalan yang terlambat. Tangisan seorang lelaki yang baru menyadari bahwa ia telah menukar berlian abadi dengan segenggam debu yang kini pun ikut hilang ditiup angin. Setelah sidang berakhir, di koridor pengadilan yang mulai sepi, seorang pengacara menyampaikan pesan terakhir dari Ratna padaku. Ia ingin bertemu, ingin meminta maaf. Namun aku menolaknya dengan lembut. Bukan karena aku tidak memaafkan, melainkan karena aku tahu bahwa maafku tidak akan bisa mengubah apapun. Penyesalannya adalah urusannya dengan Tuhan dan dengan kenangan Sarah. Katakan padanya, ucapku pada pengacara itu, bahwa aku sudah memaafkannya sejak aku tahu kebenarannya. Tapi biarlah ia belajar mencintai dirinya sendiri di dalam sana, seperti Sarah yang tetap mencintai kebenaran, meski nyawanya terancam. Aku keluar dari gedung pengadilan, disambut oleh Nadia yang sudah menungguku dengan senyum hangat. Ia memegang sebuah tablet yang menampilkan berita bahwa yayasan pendidikan yang dibangun Sarah mulai beroperasi hari ini. Kematian Sarah tidaklah sia-sia. Ia menjadi benih yang tumbuh menjadi ribuan pohon harapan bagi anak-anak yang tidak mampu. Penyesalan mereka mungkin terlambat, namun keadilan Tuhan selalu datang di waktu yang paling tepat, tanpa pernah meleset sedikit pun. Aku melangkah meninggalkan hiruk-pikuk pengadilan, membiarkan kebisingan dunia memudar di belakang punggungku. Hari ini langit tampak begitu biru, jenis biru yang tenang dan teduh, seolah-olah semesta baru saja selesai membasuh dirinya dari debu-debu kepalsuan. Aku pulang bukan ke bengkel yang penuh oli, melainkan ke sebuah perbukitan sunyi, tempat bunga-bunga Kamboja berguguran dengan anggun. Di sana, di depan sebuah nisan yang bertuliskan nama Sarah Anindita, aku bersimpuh. Tanah di sekitarnya masih lembab oleh embun pagi. Aku mengusap permukaan batu nisan itu dengan jemari tuaku yang gemetar. Anehnya, rasa sesak yang selama 2 tahun ini menghimpit dadaku, kini telah meluruh, berganti dengan kehangatan yang menjalar pelan. Aku tidak lagi membawa beban utang yang menghantui, atau rasa bersalah yang mencabik-cabik harga diri. Sarah, nak, ayah datang, bisikku. Suaranya hampir hilang terbawa angin sepoi yang membelai dedaunan. Semua sudah selesai. Panggung mereka sudah runtuh. Tak ada lagi yang bisa menyakitimu sekarang. Kebenaranmu telah menjadi cahaya bagi banyak orang, seperti yang selalu kau impikan. Aku mengeluarkan sebuah foto kecil dari saku batikku, foto Sarah saat ia baru lulus kuliah, dengan senyum yang begitu tulus, seolah ia tahu bahwa hidupnya akan memberikan arti yang besar. Aku bercerita padanya tentang yayasan yang ia bangun, tentang anak-anak kecil yang kini bisa bersekolah karena keberaniannya menyimpan rahasia besar di saat-saat terakhirnya. Aku bercerita bahwa ayahnya tidak lagi sendirian, karena Nadia dan orang-orang baik di sekitar bengkel telah menjadi keluarga baru yang menjagaku. Dulu aku mengira mencintai berarti menutupi luka. Namun kini aku mengerti bahwa mencintai adalah berani membongkar luka, agar tidak ada lagi orang lain yang merasakan perih yang sama. Aku teringat wajah Ratna dan Bagas di persidangan. Mereka mungkin akan menghabiskan sisa hidup di balik jeruji besi. Namun penjara yang sesungguhnya adalah hati mereka yang tidak pernah mengenal rasa syukur. Sementara aku, meskipun tetap menjadi montir tua di sebuah bengkel kecil,
merasa menjadi orang paling kaya di dunia karena memiliki kenangan akan putri sehebat Sarah. Matahari mulai condong ke barat, membiaskan cahaya keemasan di atas pusara. Aku berdiri, merapikan sarung dan peci, lalu menatap nisan itu untuk terakhir kalinya sebelum pulang. Di sudut-sudutnya yang dulu pengap oleh asap knalpot, kini riuh dengan tawa anak-anak dari keluarga tidak mampu yang datang untuk belajar membaca, berhitung, dan mengenal budi pekerti. Nadia membantuku mengelola yayasan ini dengan dedikasi yang tak pernah luntur. Kami tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga memberikan pelatihan keterampilan bagi para pemuda, agar mereka memiliki harga diri dan tidak mudah tergiur oleh jalan pintas menuju kekayaan. Aku sering duduk di kursi kayu panjang di depan teras rumah belajar, memerhatikan jemari kecil mereka yang lincah membalik halaman buku. Dan di sana, aku melihat masa depan yang lebih cerah daripada kilau berlian palsu milik Ratna. Suatu sore, seorang pemuda datang menemuiku. Ia bercerita tentang ambisinya untuk sukses dengan cepat, tentang rasa malu akan kemiskinan keluarganya. Aku menatap matanya yang berapi-api, lalu perlahan kupegang tangannya yang masih halus itu. Nah, suaraku berat, namun penuh kasih. Kesuksesan yang dibangun di atas penderitaan orang lain itu ibarat membangun istana di atas pasir hisap. Semakin tinggi kau membangunnya, semakin cepat ia akan menelanmu. Jangan pernah mengejar dunia hingga kau lupa cara menjadi manusia. Lihatlah tangan tuaku ini, kotor oleh oli, kasar oleh kerja keras. Tapi setiap keping koin yang dihasilkannya membawa ketenangan saat aku menutup mata di malam hari. Pemuda itu terdiam, meresapi setiap kata yang keluar dari bibir seorang ayah yang telah melalui badai pengkhianatan paling hebat. Aku tidak ingin ada lagi Bagas lain yang lahir karena keserakahan, atau Ratna lain yang tercipta karena rasa benci pada kemiskinan. Aku ingin mereka tahu bahwa kemiskinan harta tidaklah hina. Yang hina adalah kemiskinan jiwa yang tega mengorbankan cinta demi angka-angka di rekening bank. Berita tentang kesuksesan yayasan ini kembali viral, namun kali ini bukan karena skandal, melainkan karena inspirasi. Banyak orang mulai mendonasikan sebagian harta mereka setelah mendengar kisah perjuangan Sarah. Mereka melihat bahwa kejujuran seorang montir tua dan ketulusan seorang putri yang telah tiada mampu menggerakkan gunung-gunung kepedulian. Kadang, saat senja mulai merayap naik, aku seolah melihat bayangan Sarah berdiri di ambang pintu rumah belajar, tersenyum dengan binar mata yang damai. Ia tidak lagi menangis. Ia tidak lagi ketakutan. Ia telah menjadi abadi dalam setiap doa anak-anak yang ia bantu melalui warisannya. Hidupku kini terasa lengkap, bukan karena aku memiliki harta yang melimpah, melainkan karena aku berhasil mengubah sisa napasku menjadi manfaat bagi orang lain. Namun, di tengah kedamaian ini, sebuah kabar datang dari balik jeruji besi. Sebuah surat pendek dari seorang sipir penjara yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sangat ingin menyampaikan pesan terakhirnya sebelum semuanya terlambat. Sebuah penutup dari sebuah luka lama yang kini sedang mencari pelabuhan terakhirnya. Surat itu datang dengan sampul kusam, membawa aroma penyesalan yang pekat dari balik dinding dingin yang tak lagi mengenal cahaya matahari. Aku membukanya dengan tangan yang kini sering gemetar karena usia, namun hatiku tetap teguh. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan yang berantakan, jauh dari kesan rapi seorang wanita kelas atas yang dulu ia perankan. Haryoto, jika kau membaca ini, mungkin napasku sudah hampir habis ditelan penyesalan. Aku telah kehilangan segalanya, harta, nama baik, dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan wajah Sarah dalam ingatanku karena aku tak layak membayangkannya. Aku tidak meminta maaf, karena aku tahu dosaku tak punya tempat untuk dimaafkan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa di malam-malam terakhirku, aku baru menyadari bahwa kekayaan yang kucari selama ini ternyata ada pada ketulusan yang kau berikan dan kucampakkan. Jagalah warisan Sarah.
karena dialah satu-satunya hal suci yang pernah lahir dari rahimku yang kotor ini. Aku melipat surat itu pelan, membiarkannya menyatu dengan debu di atas meja bengkel. Ratna telah menemukan hukumannya sendiri, bukan hanya dari palu hakim, melainkan dari kekosongan jiwanya yang tak pernah terisi. Kabar yang menyertai surat itu mengatakan bahwa ia telah berpulang dalam kesunyian, tanpa ada seorang pun di sisinya. Bahkan Bagas yang kini mendekam di sel isolasi karena gangguan jiwa yang tak kunjung sembuh. Kini, di bawah langit senja yang berwarna merah keunguan, aku duduk di bangku taman depan rumah belajar Sarah. Anak-anak telah pulang, menyisakan tawa yang masih terngiang di udara. Nadia duduk di sampingku, menatap matahari yang perlahan tenggelam di cakrawala. Semua sudah benar-benar selesai, Pak Haryoto, bisik Nadia lembut. Aku mengangguk perlahan. Ya Nadia, cerita ini bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah. Ini tentang bagaimana kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meski harus melewati lorong pengkhianatan yang paling gelap sekalipun. Dramaturgi hidup ini telah mengajarkanku bahwa keluarga bukanlah sekedar tentang ikatan darah, melainkan tentang siapa yang tetap berdiri di sampingmu saat duniamu runtuh. Sarah telah pergi, namun ia meninggalkan jejak abadi yang takkan bisa dihapus oleh waktu. Ia mengajariku bahwa kasih sayang yang tulus adalah mata uang yang paling berharga, melampaui segala jenis investasi emas atau berlian yang pernah ada di dunia ini. Pelajaran dari perjalanan panjang ini sangatlah sederhana, namun mendalam. Jangan pernah menukar ketulusan dengan keserakahan, karena harta bisa dicari, namun hati yang hancur karena pengkhianatan seringkali tak memiliki penawar. Kesuksesan yang sesungguhnya bukan tentang seberapa tinggi kita mendaki, melainkan seberapa banyak tangan yang kita tarik untuk bangkit bersama kita. Aku menutup mataku sejenak, menghirup aroma tanah basah dan bensin yang samar. Aroma kehidupanku yang jujur. Aku tidak lagi merasa sedih. Aku merasa damai. Di setiap senyum anak-anak yatim itu, aku melihat Sarah. Di setiap langkah kejujuran Nadia, aku melihat masa depan. Dan di setiap detak jantungku yang tersisa, aku merasakan keikhlasan yang utuh. Penyesalan memang selalu datang terlambat, agar kita tahu bahwa kesempatan untuk berbuat baik di hari ini adalah anugerah yang tak boleh disia-siakan. Aku, Haryoto, seorang montir tua, telah menyelesaikan tugasku. Biarlah waktu yang menjaga sisanya. Sahabat Suara Kehidupan, kisah Pak Haryoto mengajarkan kita bahwa keserakahan mungkin bisa membeli kemewahan, namun ia tidak akan pernah bisa membeli kedamaian jiwa. Kebenaran mungkin datang dengan langkah yang lambat, tetapi ia tidak pernah datang terlambat. Harta yang paling berharga di dunia ini bukanlah emas atau berlian, melainkan ketulusan hati dan kejujuran yang kita wariskan kepada generasi mendatang. Biarlah penyesalan Ratna dan Bagas menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa apa yang kita tanam dengan air mata pengkhianatan akan kita tuai dengan kehancuran yang menyakitkan. Sementara kebaikan, sekecil apapun itu, akan tetap abadi, meskipun raga telah tiada.